Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kita berdua di Tebar Kabar. Ya, ke informasi selanjutnya datang dari Mesir. Abdel Fattah el-Sisi yang kemarin popularitasnya cukup naik ya, kredibilitas di mata masyarakat Mesir. Ya. Terkait dengan sebentar lagi akan mulai diadakan pemilihan presiden Mesir. Itu ternyata sekarang sudah mulai agak turun ini. Terutama menurun di kalangan masyarakat Mesir hilir yang menurun hingga 52%, tidak seperti pekan lalu. Jejak pendapat baru di Mesir menunjukkan penurunan popularitas Abdel Fattah el-Sisi. Survei terbaru menunjukkan hanya 51% suara yang menyatakan akan memilih Sisi, sementara 45% lainnya menyatakan ragu-ragu. Sebelum survei baru yang dilakukan Pusat Pemungutan Suara Mesir, Basera mengatakan bahwa lebih dari setengah populasi Mesir menyatakan akan memilih Sisi. Namun 45%-nya menyatakan keraguan mereka untuk memilihnya. Jejak pendapat dilakukan dengan menarik sampel dari 2062 warga di atas usia 18 tahun. Mereka diwawancarai sampel mulai 27 Februari sampai 4 Maret. Dari hasil wawancara, 93% calon pemilih mengatakan mereka bersedia memberikan suara dalam pemilihan presiden. Sementara 16% mengatakan mereka tak akan memilih dan 6% lain masih belum menentukan pilihan. 86% penduduk Mesir hilir mengatakan akan memilih, sementara hanya 79% Mesir hulu yang menyatakan akan memilih. Pemuda di bawah usia 30 tahun menunjukkan kecenderungan lebih rendah berpartisipasi dalam pemilu. Sisi diharapkan akan segera mengumumkan pencalonannya pekan ini. Satu-satunya calon presiden yang telah menyatakan pencalonannya adalah Hamid Shahbahi yang selama ini vokal mengkritik Sisi. Ya, survei itu sendiri dilakukan oleh Pusat Penelitian Pemungutan Suara Mesir. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang bersiap-siap untuk melakukan pesta demokrasi ya. Ya, Mesir ternyata negara juga lain juga banyak. Banyak nih, Ya. tahun ini mulai banyak. Dan dari beberapa sampel yang dibagikan sekitar 2.000 pemilih di atas 18 tahun, Ya. itu kalau awal sampel tersebut dibagikan untuk yang periode pertama itu memang Abdel Fattah el-Sisi mendapatkan suara yang cukup banyak ya, sangat mutlak begitu, sekitar 80%. Ya. Sedangkan kompetitornya Hamdan Sabehi yang juga salah satu tukang mengkritik gitu. Dia dijuluki tukang mengkritik kebijakan Sisi, itu mendapatkan sisanya 79 gitu. ya. Iya, tidak ada. Tapi ternyata untuk memasuki pekan ke-5 itu popularitas el-Sisi mengalami penurunan. Ini yang mungkin sedang dipelajari oleh tim sukses dari el-Sisi ya. Iya, dan mungkin juga masyarakat di sana mulai mengenal siapa dan menentukan pilihannya. Kalau awal-awal mereka masih gamang, asal memilih saja, sekarang mungkin sudah mulai pintar ya. El-Sisi sendiri merupakan jenderal di masa kepemimpinan Presiden Muhammad Morsi Mesir. Iya. Iya, dan untuk Anda ingin mengetahui mengenai krisis di Crimea, di Ukraina. Crimea ini adalah salah satu kota kecil di Kota kecil Ukraina. sebenarnya. Cuman Tapi adanya ternyata, perselisihan ini betul, ya, dikhawatirkan bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Ketegangan yang terus meningkat di Ukraina, lebih khusus lagi di semenanjung Crimea setelah referendum yang digelar minggu kemarin, terus meningkat. Berbagai manuver politik dan militer antara Barat dan Rusia terus terjadi dan semakin memanaskan situasi. Serentetan negosiasi untuk mengakhiri ketegangan politik yang dilakukan di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia selalu berujung kegagalan. Puncaknya saat Rusia menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan rencana resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengancam referendum Crimea. Di sisi lain, kedua pihak terus menyusun kekuatan militernya. NATO mengirimkan sejumlah pesawat tempur dan pesawat pengintai AWACS ke negara-negara Baltik, sementara Amerika menggelar latihan militer di darat dengan Polandia dan di Laut Hitam bersama Bulgaria dan Romania. Sebelumnya Rusia bahkan menggelar latihan militer besar-besaran di wilayah barat negeri itu yang berbatasan dengan Ukraina. Selain itu, Rusia juga mengirim belasan jet tempur Sukhoi Su-27 ke Belarus yang bertetangga dengan Ukraina. Bahkan dikabarkan puluhan prajurit Rusia kini sudah menduduki sebuah desa di wilayah Ukraina. Pertanyaannya, apakah ketegangan politik dan militer ini akan berujung pada sebuah perang baru?
Atau pertanyaan lebih ekstrim lagi, apakah wilayah sekecil Crimea bisa memicu Perang Dunia Ketiga? Crimea dari segi wilayah yang hanya 26.100 km persegi dan penduduk hanya 2 juta jiwa, memang hanyalah wilayah kecil di pojok barat daya Ukraina. Namun jika kita menengok sejarah dunia dalam 100 tahun terakhir, 2 perang dunia yang berpusat di Eropa dipicu dari sebuah negara atau wilayah yang kecil. Ya, memang perseteruan dari 3 pihak antara Amerika Serikat, Ukraina, Rusia. Ini memang polemik yang sampai sekarang belum juga terselesaikan dengan adanya mereka seperti mempersiapkan sendiri untuk masing-masing negara ya, dengan latihan perang sendiri. Betul sekali. Padahal masyarakat berharap dengan diadakannya referendum kemarin hari Minggu, itu pasca referendum ketegangan mungkin agak surut. Ya, Ternyata yang terjadi adalah manuver kedua belah pihak, terutama Rusia dan Amerika ini bukannya menurun tapi semakin meningkat intensitasnya. Bahkan baru-baru ini Rusia memveto Dewan Keamanan PBB pasca referendum untuk kasus Crimea ini sendiri, disusul dengan NATO yang mengirim beberapa pesawat ke semenanjung Baltik. Sementara Rusia sendiri selain diduga telah menduduki satu kota kecil di dekat perbatasan antara Rusia Ukraina, itu juga menggelar latihan militer yang cukup besar ya. Seperti kita tahu 150.000 tentara Rusia diturunkan di sekitar Crimea. Amerika sendiri juga tidak mau kalah, menggelar latihan perang dengan Bulgaria, Polandia di Laut Hitam. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan keinginan banyak orang agar kejadian ini tidak memicu Perang Dunia III ini terwujud ya. Adanya aksi damai dari kedua belah pihak, ini akan lebih indah. Iya, sebenarnya kota kecil, tapi kalau kita melihat ke belakang juga melihat Bosnia Herzegovina, Serbia, itu kota kecil yang kawasan kecil sebenarnya di Eropa, tapi ternyata mempunyai banyak negara-negara besar yang punya kepentingan di situ, yang akhirnya memicu perang yang cukup lama berkelanjutan di situ ya tadi ya. Kita berharap happy ending, damai seperti itu. Pemirsa, 2 buah berita internasional sudah kita sampaikan untuk Anda. Setelah yang satu ini kita akan kabarkan mengenai kekalahan Manchester United. Iya, sebenarnya kita sedih kalau ngomongin seperti itu ya. Karena teman kita tuh ngefans sekali dengan Manchester United. Bukannya kita, kenapa sih setiap kekalahan Manchester United pasti kita beritakan? Ini karena untuk memberikan survive mereka ya, supaya lebih survive. Surprise ya, jadi kejutan juga. Akhirnya pastikan Anda tetap bersama kami di Tebar Kabar.